Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Calon pasangan hidupku. Hai guys, para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini. Harapan saya, Anda dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu, dan makin hari makin sukses dan bertambah rezekinya. Para pendengar, pada waktu saya membuat podcast yang lalu tentang cinta pakai feeling atau pakai logika, ada yang bertanya kepada saya, oke, kalau pakai logika berarti cara-cara orang tua kita menilai calon menantunya berdasarkan bobot bibit bebet. Nah sekarang kalau kita anak muda, kita kadang memakai feeling. Nah kalau di samping feeling, adakah cara menilai calon pasangan kita ini? Adakah kriterianya? Oke, pada saat ini saya akan membagikan hikmat pengalaman saya kepada Anda yang masih bujangan tentunya, yang masih belum menikah. Jadi ini bukan kepada orang yang sudah menikah ya, jadi untuk bujangan yang belum menikah. Bagaimana Anda bukan hanya pakai feeling saja, tapi bagaimana Anda juga bisa menilai calon pasangan hidup Anda. Para pendengar podcast, hendaknya kita menilai calon pasangan hidup kita, jangan menilai dari segi fisik saja, tetapi juga harus memperhatikan segala hal tentang calon pasangan hidup kita. Karena pernikahan adalah keputusan seumur hidup. Jangan sampai Anda salah melakukan suatu keputusan. Pernikahan bukan sesuatu yang dilakukan secara uji coba atau coba-coba, atau berdasarkan kontrak, tetapi berdasarkan ikatan janji Anda sehidup dan semati sampai selama-lamanya. Sehingga kalau kita salah memilih pasangan hidup kita, pernikahan kita ibaratnya jadi neraka. Tetapi kalau kita bisa menilai pasangan hidup kita sebelum kita mengambil keputusan menikah, maka setidaknya kita menghindarkan suatu kehidupan rumah tangga yang tidak berbahagia. Para pendengar podcast, saya akan bagikan beberapa hal dalam menilai calon pasangan hidup kita sebelum kita menikah, menjadikan dia sebagai pasangan kita. Apa saja harus diperhatikan, dan ini berlaku untuk pria yang masih bujangan maupun untuk wanitanya juga dalam memilih pasangannya. Yang pertama, tentang imannya kepada Tuhan. Ini paling terpenting sekali. Jadi perhatikan bagaimana calon pasangan kita punya hubungan dengan Tuhan. Seberapa jauh spiritualnya. Seberapa jauh ia tertarik dengan perkara-perkara rohani. Bagaimana kerinduannya pada Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Apakah ia berdoa. Ia membaca kitab suci atau tidak. Jadi ini sangat penting sekali. Ini yang paling pertama. Karena setelah menikah, bagi seorang wanita, suaminya adalah imam dalam keluarganya dia. Suaminya ini adalah yang jurumudi bersama Tuhan ke arah bahtera rumah tangganya. Kalau suaminya bukan orang yang takut Tuhan, yang tidak berpegang pada Tuhan, maka
Bisa-bisa saja suaminya salah jalan. Karena dia juga tidak mengandalkan Tuhan dan tidak takut akan dosa. Demikian juga bagi seorang pria, kalau pasangannya wanita ini dari awalnya bukan orang yang beriman juga, hanya sekedar agama KTP, padahal kita tahu di dalam rumah tangga kesuksesan seorang pria itu ada seorang wanita di sampingnya, ada seorang istri. Dan istri adalah sebagai tiang doa suami. Sehingga kalau seorang wanita, pasangan kita, bukan orang yang dekat dengan Tuhan, bukan orang yang suka berhubungan dengan Tuhan, berdoa dan seterusnya, bagaimana dia bisa menunjang kita sebagai pendoa bagi suaminya. Jadi hal pertama itu penting sekali. Yang kedua, perhatikan bagaimana cara calon pasangan kita dalam membangun hubungan dengan orang lain. Apakah ia sopan dan beretika pada waktu ketemu dengan orang lain? Bagaimana sikapnya kepada orang yang lebih tua? Apakah ia sopan menghargai orang lebih tua? Bagaimana sikapnya dengan lawan jenisnya maupun bukan lawan jenisnya? Bagaimana ia memandang orang-orang yang mungkin levelnya di bawah dia? Apa dia ada kepedulian atau tidak? Jadi ini adalah cara pasangan kita berhubungan dengan orang lain. Ia sopan, beretika, berempati atau tidak. Cari pasangan kita yang punya etika, punya kesopanan di dalam berhubungan dengan orang lain, bisa menghargai orang lain. Baik orang lebih tua, menghargai lawan jenisnya, menghargai bahkan orang-orang yang levelnya di bawah dia. Yang ketiga, Anda harus mengetahui siapa saja sahabat-sahabat calon pasangan Anda. Ini penting sekali. Karena pada waktu Anda mulai pacaran, temannya pasangan Anda adalah teman Anda juga. Demikian sebaliknya. Jadi jangan ada rahasia untuk itu. Kalau ada rahasia, berbahaya sekali. Nanti setelah menikah juga harusnya teman suami Anda, teman istri Anda harus kenal juga. Teman Anda juga, teman-teman ya. Jadi Anda dari mulai pendekatan segala macam mencari pasangan hidup harus kenal. Siapa sih sahabat-sahabat calon pasangan saya ini? Dari situ kita bisa tahu seperti apa sih calon pasangan kita ini. Karena seringkali teman-teman itu bisa berdampak baik ataupun berdampak buruk. Yang akhirnya dapat mempengaruhi karakter calon pasangan kita. Hati-hati apabila calon pasangan kita menyukai kehidupan malam bersama teman-temannya. Suka clubbing, suka hura-hura, suka minum-minum, dan yang lain-lain. Melakukan kegiatan-kegiatan yang agak berbau negatif. Ini berbahaya sekali. Hindari kalau Anda sudah mengetahuinya. Jadi Anda bisa kenal temannya, dengan siapa dia bergaul, teman akrabnya. Anda akan tahu seperti apa pasangan Anda nantinya. Yang keempat, perhatikan kedisiplinan dalam hidupnya. Apakah ia orang disiplin atau tidak? Disiplin contohnya disiplin dalam hal waktu. Ia yang lelet, sering terlambat atau tidak? Dia menghargai waktu atau tidak? Ini penting banget. Jangan cari pasangan yang lelet, yang suka terlambat, tidak menghargai waktu. Disiplin dalam penggunaan uang. Kalau pasangan Anda royal, tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Hati-hati, nanti setelah menikah pun dia akan jadi pasangan yang royal, baik yang pria maupun yang wanita. Kemudian juga cara berpikirnya negatif atau positif, pikirannya wise atau tidak, perkataannya negatif atau positif. Penampilan fisiknya rapi atau tidak, bukan harus pakai barang yang mahal, tetapi dari dandanannya kita tahu. Ya, kita cari orang yang rapi, bersih. Dan bagaimana nilai-nilai hidupnya?
Itu kurang lebih yang nomor 4. Yang nomor 5, ini terpenting. Apakah ia rendah hati atau tidak? Saya pribadi, saya cari pasangan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang disukai oleh Tuhan. Ia harus orang rendah hati. Kalau dia sombong bukan rendah hati, tinggalkan dia. Karena ini Tuhan tidak suka orang yang sombong dan tidak ada berkat dalam rumah tangga kita. Ia harus rendah hati. Bagaimana ketika ia mendapat teguran? Jika ia rendah hati maka dia mau mengakui kesalahannya. Jika ia tidak rendah hati waktu ditegur, dia akan membela diri. Dia selalu merasa dirinya yang paling benar walaupun dia salah. Bagaimana kalau kita memberikan instruksi, melakukan sebuah tugas pekerjaan, dia mau kerjakan dengan sukacita atau mengomel, atau dengan perlakuan perasaan tidak nyaman. Jadi intinya dia harus rendah hati. Orang rendah hati dia sabar. Itu juga terlihat pada waktu kalau dia pria, bagaimana dia mengendarai kendaraan. Apakah dia sabar atau kalau ada orang menyalip dia maki-maki, marah-marah, atau dia tetap tenang. Orang yang sabar adalah orang yang rendah hati. Yang terakhir yang keenam adalah bagaimana pasangan kita hubungannya dengan ortunya, dengan orang tuanya. Hubungannya bagaimana? Apakah harmonis atau tidak? Kalau ia bisa menghargai orang tuanya, respect dengan orang tuanya, pasti dia akan menghargai pasangannya. Dia akan menghargai juga orang tua kita. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa menghargai orang tuanya, cekcok dengan orang tuanya, mau menang dengan orang tuanya, pasti dia tidak akan bisa menghargai orang tua kita juga. Dan bagi yang wanita, cek pasangan pria Anda, apakah dia menyayangi ibunya tidak? Dia mencintai ibunya tidak? Ia dekat dengan ibunya tidak? Ia sayang dengan ibunya tidak? Kalau seorang pria sayang dengan ibunya, menyayangi ibunya, respect sama ibunya, maka dia pasti akan menyayangi istrinya. Jadi wanita perhatikan, calon pasangan pria Anda sayang sama ibunya tidak? Kalau dia sayang sama ibunya, dia pasti sayang sama Anda. Tapi kalau dia tidak sayang sama ibunya, dia pasti tidak akan menyayangi Anda nanti kemudian hari. Demikian juga yang pria, melihat pasangan Anda yang wanita, apakah dia juga dekat sayang dengan ibunya atau tidak? Kalau dia sayang ibunya, dia pasti akan menyayangi ibu Anda. Nah, itu kurang lebih 6 cara menilai calon pasangan hidup Anda. Tips dari saya bagi Anda yang masih bujangan hari ini. Sehingga Anda bisa memilih dengan tepat, bukan saja pakai feeling, tetapi juga menilai calon pasangan hidup Anda. Sehingga nanti Anda memasuki pernikahan, semuanya berjalan dengan berbahagia sampai seumur hidup Anda. Para bujangan muda, semoga bermanfaat dan salam sukses 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.